Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya yang bernama Rini dengan NIM C1A021192 sebagai ketua kelompok yang beranggotakan Eklesia Octavius Silalahi dengan NIM C1A021210. Di sini kami akan membahas tentang aktor penggerak ekonomi kreatif. Kami akan membahas 3 materi utama yang kami kembangkan dalam PPT kami, yaitu pertama, orientasi gelombang ekonomi kreatif, yang kedua, aktor penggerak ekonomi kreatif, yang ketiga, peran aktor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Berikutnya yaitu orientasi gelombang ekonomi kreatif. Indonesia wilayah yang memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut mulai tingkat pertanian, perikanan, hingga pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional dengan melalui perkembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif, para pelaku usaha khususnya di bidang ekonomi kreatif yang menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia. Indonesia nantinya juga akan mengalami bonus demografi sehingga tahun 2035, di mana hingga tahun 2030 jumlah penduduk usia produktif diperkirakan di atas 60% dan 27% diantaranya adalah penduduk muda dengan rentan usia 16-30 tahun. Penduduk muda Indonesia tersebut berpotensi menjadi wirausaha dan tenaga kerja yang memiliki talenta kreatif dan nantinya akan mampu menggerakkan dinamika ekonomi, sosial, dan budaya. Peluang tersebut sangat ditunjang dengan banyaknya wilayah dan kawasan yang memiliki potensi sumber daya yang besar akan tetapi belum dikembangkan secara optimal. Termasuk salah satu dari alternatif baru penggerak perekonomian nasional. Sektor ekonomi kreatif sangat mendukung penciptaan nilai tambah terhadap produk. Selanjutnya yaitu aktor penggerak ekonomi kreatif, di mana di dalamnya terdapat industri kreatif memiliki daya tawar yang tinggi di dalam ekonomi berkelanjutan, karena individu-individunya memiliki modal kreativitas yang mereka pergunakan untuk menciptakan inovasi-inovasi. Kekuatan bangunan industri kreatif tersebut sangat ditentukan oleh kolaborasi 3 aktor utama, yaitu 3 aktor utama dalam ekonomi kreatif, yaitu yang pertama cendekia, kedua bisnis, yang ketiga pemerintah, yang kemudian disebut dengan sistem triple helix. Baiklah, di sini akan saya lanjutkan. Peran aktor ekonomi kreatif. Peran cendekiawan. Cendekiawan adalah orang-orang yang memiliki perhatian besar dalam mencari dan mengelola seni, ilmu pengetahuan atas renungan metafisika dan bukan hendak mencari tujuan-tujuan praktis. Cendekiawan di sini memiliki peran sebagai agen yang menyebarkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi serta sebagai agen membentuk nilai-nilai yang konstruktif bagi pengembangan industri kreatif dalam masyarakat. Peran bisnis. Peran bisnis dalam pembangunan industri ini adalah yang pertama, pencipta, yaitu sebagai center of excellence dari kreator produk dan jasa kreatif, pasar baru yang dapat menyerap produk dan jasa yang dihasilkan, serta pencipta lapangan pekerjaan bagi individu kreatif ataupun individu pendukung lainnya. Yang kedua, pembentuk komunitas dan entrepreneur kreatif, yaitu sebagai motor yang membentuk ruang publik tempat terjadinya sharing pemikiran, mentoring yang dapat mengasah kreativitas dalam melakukan bisnis di industri kreatif, bisnis coaching atau pelatihan manajemen pengelolaan bisnis di industri kreatif. Peran utama pemerintah dalam pengembangan industri kreatif adalah
Yang pertama, katalisator, fasilitator, dan advokasi yang memberi rangsangan, tantangan, dan dorongan agar ide-ide bisnis bergerak tingkat kompensasi yang lebih tinggi. Tidak selamanya dukungan itu harus berupa bantuan finansial, insentif, ataupun proteksi, tetapi dapat juga berupa komitmen pemerintah untuk menggunakan kekuatan politiknya secara proporsional dan dengan memberikan pelayanan administrasi publik dengan baik. Yang kedua, regulator sebagai pihak yang menghasilkan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, industri, institusi, intermediasi, sumber daya dan teknologi seharusnya dapat mempercepat proses perkembangan industri kreatif. Yang ketiga, konsumen, investor, bahkan entrepreneur. Pemerintah sebagai investor harus dapat memberdayakan aset negara agar menjadi lebih produktif dalam lingkup industri kreatif dan bertanggung jawab terhadap investasi infrastruktur industri. Sebagai konsumen, pemerintah perlu merevitalisasi kebijakan procurement yang dimiliki dengan prioritas penggunaan produk-produk kreatif. Sebagai entrepreneur, pemerintah secara tidak langsung memiliki otoritas terhadap badan usaha milik pemerintah. Urban planner, kreativitas akan tumbuh dengan subur di kota-kota yang memiliki iklim kreatif. Agar pengembangan industri kreatif ini berjalan dengan baik, maka perlu diciptakan kota-kota kreatif di Indonesia. Pemerintah memiliki peran sentral dalam penciptaan kota kreatif yang mampu mengonsentrasikan dan mengakumulasi energi dari individu-individu kreatif menjadi magnet yang menarik minat individu atau perusahaan untuk membuka bisnis di Indonesia. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.